Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan atau soal UAS mata kuliah hadis tematik. Adapun soal yang pertama yaitu bacakanlah hadis-hadis berikut ini beserta terjemahannya. Adapun poin pertama yaitu pada hadis nomor 207. Wa an Abi Musa radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha la yumli lizzalimi fa idza akhadhahu lam yuflithu thumma qara'a wa kadzalika ahadu rabbika idza akhadha qura wa hiya zalimah inna ahdahu alimun syadid. Muttafaqun alaih. Yang artinya dari Abu Musa radhiyallahu anhu ia bertutur, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya Allah akan memberi tangguh orang yang berbuat zalim. Jika dia menyiksanya, maka dia tidak akan melewatkannya sedikit pun. Setelah itu beliau membacakan ayat, dan begitulah siksa Rabbmu apabila dia menyiksa penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim. Sungguh siksanya sangat pedih, sangat berat. Quran Surah Hud ayat 102, muttafaqun alaih. Kemudian pada poin kedua yaitu pada hadis nomor 210. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man kanat indahu mazlamatun li akhihi min irdihi aw min syai'in falyatahallalhu minhu al-yawma qabla an la yakuna dinaru wala dirham in kana lahu amalun solihun uhiza minhu biqadari mazlamatihi wa in lam yakun lahu hasanatu uhiza min syai'atihi sahibihi fahumila alaih. Rawahul Bukhari. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, barang siapa yang pernah berbuat zalim terhadap saudaranya, baik terhadap kehormatan atau sesuatu hal lainnya, maka hendaklah dia meminta dihalalkan darinya atau meminta maaf sekarang juga, sebelum datangnya saat ketika dinar dan dirham tidak lagi berarti. Jika dia mempunyai amal salih, dan amalnya itulah yang akan diambil sesuai dengan kadar kezalimannya. Dan jika dia tidak mempunyai kebaikan, maka kejahatan orang yang dizalimi itu akan diambil dan dibebankan kepadanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kemudian pada poin yang ketiga yaitu pada hadis nomor 213. Wa an Abi Bakrata Nufai ibni Haris radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna zamana qad istadara kahayatihi yauma khalaqallahu samawati wal ard sanatusna asyara syahran minha arba'atun hurum salasun mutawaliyatun Dzulqa'dati wa Dzulhijjati wal Muharramu wa Rajabu mudaral ladzi baina Jumada wa Sya'ban ayyu syahrin hadza qulna Allahu wa rasuluhu a'lamu fasakata hatta zananna annahu sayusammihi bighairi ismihi qala alaysa zal hijjati qulna bala qala fa ayyu baladin hadza qulna Allahu wa rasuluhu a'lamu fasakata hatta zonanna annahu sayusammihi bighairi ismihi qala alaysal baldata qulna bala qala fa ayyu yawmin hadza qulna Allahu wa rasuluhu a'lamu fasakata hatta zonanna annahu sayusammihi bighairi ismihi qala alaysa yawman nahri qulna bala qala fa inna dima'akum wa amwalakum
wa a'radukum alaikum haram kahurmati yaumikum hadza fi baladikum hadza fi syahrikum hadza wasatalqawna rabbakum fayas'alukum an ahmalikum ala fala tarji'u ba'di kuffaron yadribu ya'dukum riqaba ba'din alla liyuballighis sahidul ghaiba fala alla ba'da man yabalughuhu ayyakuna aw alahu min ba'di man syahidah thumma qala Allah hal balagatu kulna na'am qala Allahumma shahad muttafaqun alaih. Dan artinya dari Abu Bakrah Nufai bin Al-Haris dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya zaman benar-benar beredar sebagaimana keadaannya ketika Allah menciptakan langit dan bumi. 1 tahun itu berdiri dari 12 bulan. 4 bulan diantaranya adalah bulan haram, yaitu bulan yang mulia. 3 bulan diantaranya berturut-turut, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Dan 1 lagi adalah bulan Rajab Mudar yang berada di antara Jumadil Akhir dan Sya'ban. Bulan apakah sekarang ini? Kami menjawab, Allah dan Rasulnya telah lebih mengetahui. Kemudian beliau terdiam, sehingga kami mengira beliau akan menyebutkannya dengan nama yang lain. Lalu beliau bertanya, bukankah sekarang bulan Zulhijjah? Benar, jawab kami. Beliau bertanya lagi, negeri apakah ini? Kami menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Kemudian beliau terdiam, sehingga kami mengira beliau akan menyebutnya dengan nama yang lain. Lalu beliau bertanya, bukankah ini tanah haram? Benar, jawab kami. Beliau kembali bertanya, hari apakah ini? Kami menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Kemudian beliau terdiam, sehingga kami mengira beliau akan menyebut dengan sebutan yang lain. Lalu beliau bertanya, bukankah sekarang hari nahar? Benar, jawab kami. Setelah itu, beliau bersabda, sesungguhnya darah, harta, dan kehormatan kalian adalah haram bagi kalian, seperti haramnya hari kalian ini di negeri kalian ini, dan pada bulan kalian ini. Dan kalian akan menjumpai Rabb kalian, lalu ditanyai tentang amal perbuatan kalian. Ketahuilah, janganlah kalian kembali menjadi kafir sepeninggalku. Kelak dengan sebagian dari kalian membunuh sebagian yang lain. Ketahuilah, hendaklah orang yang hadir sekarang ini memberitahukan kepada yang tidak hadir. Bisa jadi orang yang diberitahu lebih paham daripada yang mendengarkannya langsung. Lebih lanjut, beliau bersabda, ingatlah, bukankah aku sudah menyampaikan? Ingatlah, bukankah aku sudah menyampaikan? Ya, jawab kami. Maka beliau bersabda, ya Allah, saksikanlah. Muttafaqun alaih. Adapun poin selanjutnya yaitu pada hadis nomor 217, wa an Abi Qatadatal Harits bin Ribaiyin radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qama fihim wa dzakara lahum annal jihada fi sabilillah wal imana billahi afdalul a'mal. Faqama rajulun faqala, ya Rasulullah, ara'aita in kutiltu fi sabilillah tukaffaru anni hatoyaya. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na'am, in kutilta fi sabilillahi wa anta sabirun muhtasimun mukbilun ghairun mudbir. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaifa qulta? Qala ara'aita in kutiltu fi sabilillah atukaffaru anni hatoyaya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na'am, fa anta sabirum muhtasibun mukbilun ghairu mudbiri illa daina fa inna
Jibril qala lidzalika. Rawahu Muslim. Yang artinya dari Abu Qatadah Al-Harits bin Ribai radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya suatu ketika beliau berdiri di tengah-tengah mereka, yaitu para sahabat, lalu beliau menyebutkan kepada mereka bahwa jihad di jalan Allah dan iman kepada Allah adalah amal yang paling baik. Kemudian seseorang berdiri dan bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat engkau jika aku terbunuh di jalan Allah? Apakah dosa-dosaku akan dihapus?" Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadanya, "Ya, jika kamu terbunuh di jalan Allah sementara kamu tabah dan berharap pahala dari Allah, maju terus dan pantang mundur." Namun setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Bagaimana pendapatmu tadi?" Dia menjawab, "Bagaimana pertanyaanmu tadi?" Dia menjawab, "Bagaimana pendapatmu jika aku terbunuh di jalan Allah? Apakah dosa-dosaku akan dihapus?" Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ya, jika kamu tabah dan berharap pahala dari Allah, maju terus dan pantang mundur, terkecuali utang. Sesungguhnya Jibril yang memberitahukan hal itu kepadaku." Hadis riwayat Muslim. Poin selanjutnya yaitu terdapat dalam hadis nomor 218. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atadruna mal muflis? Qalu muflisu fina man la dirhama lahu wala mata'a. Faqala innal muflisa min ummati ayyati yaumal qiyamati bisolati wasiyami wa zakati wa ya'ti qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza wa syafaka dama hadza wa daraba hadza fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla ayyuqda ma alaihi ukhidha min khotoyahum faturihat alaihi summa turiha finnar. Rawahul Muslim. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Apakah kalian tahu siapakah orang yang bangkrut itu?" Para sahabat menjawab, "Orang yang bangkrut di antara kami adalah orang yang tidak mempunyai dirham dan tidak pula harta benda." Beliau pun menjelaskan, "Sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala sholat, puasa, dan zakat, tetapi dia juga telah mencela fulan, menuduh fulan, memakan harta fulan, menumpahkan darah fulan, serta memukul fulan. Kemudian pahala kebaikannya diberikan kepada fulan. Ini dan kepala yang itu diberikan kepada fulan ini dan kepada yang itu. Lalu jika pahala kebaikannya sudah habis sebelum menutupi kewajiban-kewajibannya, maka akan diambil dari dosa-dosa mereka orang yang dizaliminya dan dilemparkan kepadanya. Setelah itu dia dilemparkan ke dalam neraka." Hadis riwayat Muslim. Kemudian soal yang kedua yaitu berikan contoh pengamalan hadis berikut ini dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu hadis nomor 316 dan 317 tentang bagaimana berbuat baik kepada orang tua. Jadi contoh pengamalannya itu kita harus bertutur baik kepada orang tua, berbuat baik. Apabila orang tua kita sudah tua atau sudah renta, maka kita harus lebih memberi perhatian kepada mereka karena mereka sangat membutuhkan bakti dari anak-anaknya. Dan lagi kita harus lebih mendahulukan ibu daripada segalanya, daripada yang lainnya. Jadi kita harus lebih mendahulukan ibu dalam hal pekerjaan lainnya. Kemudian poin yang kedua yaitu hadis nomor 329 dan 333 yaitu tentang mendakwahi keluarga terlebih dahulu baru orang lain.
Jadi contoh pengamalannya itu kita harus menyambung silaturahmi dengan keluarga, memberi perhatian kepada mereka, berusaha memperbaiki keadaan mereka, dan mengarahkan mereka pada kebaikan. Kemudian baru kerabat, kaum kerabat dan seterusnya, sehingga kebaikan menyebar di tengah-tengah manusia secara merata. Kemudian poin ketiga yaitu hadis nomor 318 dan 319, yaitu tentang menyambung silaturahim. Untuk contoh pengamalannya yaitu dalam muamalah antar sesama kerabat adalah berbuat baik, saling menyambung tali persaudaraan, sabar dan saling mengingatkan. Membalas keburukan dengan kebaikan, karena silaturahim merupakan salah satu jalan diluaskannya rejeki, dimudahkannya rejeki. Kemudian poin yang keempat yaitu hadis nomor 320 dan 326, yaitu tentang mendahulukan keluarga dan kaum kerabat dalam bersedekah. Untuk contoh pengamalannya yaitu kita bersedekah mendahulukan keluarga dan kerabat mendapatkan 2 pahala, yaitu pahala menyambung tali silaturahim dan pahala bersedekah. Kemudian soal nomor 3 yaitu jelaskan hak-hak istri dalam hadis. Sebagaimana dijelaskan dalam kandungan hadis nomor 281, kewajiban istri itu untuk menaati suami ketika suami mengajak ke tempat tidur. Jadi tidak ada baginya penolakan, alasan baginya untuk menolak ketika suami mengajak ke tempat tidur, karena yang paling mengganggu pikiran suami itu yaitu hasrat untuk berhubungan badan. Yang kedua yaitu istri berkewajiban menolong suami dalam menjaga agamanya dan berusaha mencari keridhaan suami selama apa yang dilakukannya itu tidak mengandung kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita menaati suami jika suami memerintahkan kita dalam kebaikan, kita wajib menaatinya. Namun jika suami memerintahkan kita kepada kemaksiatan atau kepada keburukan, maka kita tidak boleh menaatinya atau tidak boleh mengikuti apa yang diperintahkannya tersebut. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan nomor 4 yaitu jelaskan kandungan hadis-hadis mengenai tanda kiamat. Poin pertama yaitu ciri-ciri Dajjal dan dahsyatnya fitnah Dajjal tersebut. Ciri-ciri Dajjal yang kita ketahui dan yang terdapat dalam hadis nomor 1808, di situ dijelaskan ciri-ciri Dajjal itu rambutnya sangat keriting, matanya seperti anggur yang hampir keluar dan tidak bercahaya Dia adalah seorang yang salah satu matanya cacat. Jadi Dajjal ini salah satu matanya itu cacat, seperti anggur yang menonjol. Jadi matanya itu seperti ingin keluar, salah satu matanya itu seperti hampir keluar gitu. Kemudian kedahsyatan fitnah Dajjal ini, kita ketahui Dajjal dia adalah pemilik gelar fitnah terbesar di dunia. Jadi banyak fitnah yang ia timbulkan, seperti yang kita ketahui dia membawa api dan air. Jadi jika orang melihat sebagai air, maka sebenarnya di dalam air itu adalah api yang akan membakarnya. Dan jika seseorang itu melihat api, sebenarnya di dalamnya itu adalah air yang sangat dingin lagi segar. Juga banyak fitnah-fitnah yang ia timbulkan, seperti dia dapat menghidupkan orang mati. Jadi orang yang tidak beriman itu menganggap dia itu sebagai Tuhan karena bisa menghidupkan orang mati, juga bisa menyuburkan lahan-lahan yang kering. Jadi Dajjal ini diberikan kelebihan atau kekuatan yang sangat luar biasa yang tidak diberikan kepada yang lainnya selain Dajjal tersebut. Adapun tanda-tanda yang luar biasa tersebut adalah sebagai
ujian bagi manusia. Adapun fitnah kedahsyatan Dajjal tersebut salah satunya lagi yaitu Dajjal ini dapat menurunkan hujan dan semua perbendaharaan atau kekayaan di muka bumi ini mengikutinya, layaknya lebah yang mengikuti ratunya. Jadi fitnah Dajjal ini sangat mengerikan. Banyak kehancuran yang akan dibuatnya dan banyak sekali fitnah-fitnah yang akan muncul ketika Dajjal datang. Adapun poin kedua yaitu bagaimana cara Allah melindungi kita dari fitnah Dajjal. Sungguh luas rahmat Allah kepada orang-orang mukmin. Allah telah membekali mereka senjata-senjata yang dapat melindungi atau menghancurkan hujah-hujah Dajjal tersebut. Antara lain yaitu Allah telah menjelaskan banyak sifat-sifat Dajjal tersebut, menunjukkan kebohongan Dajjal tersebut kepada kita. Juga kita dapat atau kita mampu melihat tulisan bacaan di kening Dajjal yang menunjukkan kekafirannya. Juga menghafal atau hafalan pembukaan surah Al-Kahfi akan melindungi kita dari kejahatan Dajjal. Barang siapa yang menjumpai Dajjal, maka hendaklah ia membacakan surah Al-Kahfi tersebut kepadanya. Kemudian Allah menganjurkan kita untuk berpegang teguh dalam pendirian kita dalam menghadapi bencana. Jangan sampai kita tersesat ke kiri ataupun ke kanan ataupun mundur dan lari dari masalah. Kita harus tetap berpegang teguh dalam berpendirian. Kemudian untuk poin yang ketiga yaitu jelaskan dengan singkat 10 ciri-ciri kiamat. Saya akan menyebutkan 10 ciri-ciri kiamat. Yang pertama yaitu munculnya Imam Mahdi. Yang kedua yaitu munculnya Dajjal. Munculnya Dajjal ini yaitu menunjukkan dahsyatnya fitnahnya di bumi ini. Yang ketiga yaitu turunnya Nabi Isa sebagai pemimpin dunia. Kemudian yang keempat yaitu munculnya Ya'juj Ma'juj. Ya'juj Ma'juj ini adalah makhluk yang berbuat kerusakan di muka bumi. Adapun yang kelima dan yang keenam yaitu terbitnya matahari dari barat dan munculnya hewan melata, binatang melata yaitu dabbah. Kemudian yang ketujuh yaitu datangnya kabut dan angin yang berhembus. Kemudian yang kedelapan yaitu munculnya api dari Yaman yang menggiringi manusia ke tempat berkumpul. Kemudian yang kesembilan yaitu terjadinya gempa dan yang kesepuluh yaitu kehancuran Ka'bah. Kemudian soal nomor 5 yaitu jelaskan hadis tentang larangan-larangan yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat sekitar atau di lingkungan sekitar kita ini. Jadi di sini saya mengambil hadis yang memang hal tersebut sering terjadi pada lingkungan kita saat ini. Hadis yang pertama yaitu hadis tentang larangan gibah dan diperintahkannya menjaga lisan. Hadis ini terdapat pada nomor hadis 1511 dalam kitab Riyadhus Shalihin. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Muttafaqun alaih. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Muttafaqun alaih. Jadi hadis ini dengan jelas telah menerangkan bahwa seseorang seharusnya membatasi pembicaraan pada yang baik saja, yaitu hal-hal yang sudah jelas kebenarannya. Akan tetapi apabila ia merasa masih ragu dalam kebenarannya tersebut, maka hendaklah ia lebih baik diam daripada harus menceritakan kebenaran yang masih diragukannya tersebut. Adapun hadis kedua yaitu masih
tentang haramnya gibah dan diperintahkannya untuk menjaga lisan. Hadis ini terdapat pada nomor 1520 dalam kitab Riyadhus Shalihin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Uqbah bani Amir radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah ma najahtu qala amsik alaika lisanaka wal yasaka baituka wabaki ala khati'atika rawahul Tirmizi wa qala hadis hasan, yang artinya Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu ia berkata, aku pernah bertanya, wahai Rasulullah, apakah keselamatan itu? Beliau menjawab, jagalah lidahmu, betahlah kamu di rumah untuk beribadah dan tangisilah kesalahan-kesalahanmu. Hadis riwayat At-Tirmizi, dia berkata hadis hasan. Jadi kita lebih dianjurkan untuk tinggal di rumah atau betah di rumah daripada kita keluar namun tidak bisa menjaga lisan kita. Jadi kita betah di rumah itu atau berada di rumah itu untuk beribadah kepada Allah dan bermuhasabah diri tentang kesalahan-kesalahan apa yang telah kita perbuat untuk memperbaiki diri. Jadi lebih baik kita di rumah saja jika tidak bisa menjaga lisan kita ketika berada di luar. Kemudian hadis yang ketiga yaitu bab tentang larangan namimah. Terdapat dalam hadis nomor 1536 dalam kitab Riyadhus Shalihin, wa an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannah nammamun, muttafaqun alaih, yang artinya dari Hudzaifah radhiyallahu anhu dia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba, muttafaqun alaih. Jadi kita sungguh tidak boleh atau kita sungguh dilarang oleh Allah untuk menghasut, menyulut atau berbicara kebohongan atau berbicara dengan bertujuan untuk merusak orang lain. Jadi Allah sangat melarang tersebut. Bahkan tidak akan masuk surga orang yang berbuat seperti itu. Kemudian hadis yang keempat yaitu hadis larangan mendengki. Dalam hadis nomor 569 dalam kitab Riyadhus Shalihin, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam iyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanati kana ta'kulun naru khotobah au qala usbah, rawahul Abu Daud, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah sikap dengki, sesungguhnya dengki akan memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Atau dia berkata kayu bakar tersebut rumput. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi kita jelas untuk diperintahkan untuk menjauhi sikap dengki, karena dengki ini dapat merusak tali persaudaraan, bahkan menghilangkan rasa kepercayaan. Jadi kita harus lebih sabar, lebih ikhlas dalam menghadapi cobaan. Bagaimana telah jelas di dalam hadis bahwa sikap dengki ini bisa memakan kebaikan yang telah kita lakukan, sebagaimana api yang memakan kayu bakar. Jadi kita harus sabar menerima keadaan dan menghilangkan rasa dengki dalam diri kita. Kemudian hadis yang kelima yaitu hadis tentang larangan menyerupai syaitan dan orang-orang kafir. Hadis ini terdapat pada nomor 1634 dalam kitab Riyadhus Shalihin. An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ta'kulu bisimal wa fa inna syaitana ya'kulu wa yashrabu bisimalihi, rawahul Muslim, yang artinya dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian makan dengan tangan kiri karena sesungguhnya syaitan makan dan minum dengan tangan kiri. Hadis riwayat Muslim. Jadi lebih baik kita makan atau minum itu menggunakan tangan kiri, karena sudah jelas dalam hadis kita dilarang untuk
makan dan minum menggunakan tangan kiri, karena hal tersebut merupakan sifatnya syaitan, makan dan minum menggunakan tangan kiri. Jadi kita lebih baik menggunakan tangan kanan untuk makan dan minum dan berbuat kebaikan. Kemudian hadis yang keenam yaitu hadis larangan saling membenci, memutuskan persaudaraan dan saling memusuhi. Terdapat dalam hadis nomor 1567, wa an Anas radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tadagodu la tabagodu wala tahasadu wala tadabaru wala taqata'u wa kunu ibadallahi ihwana wala yahillu limuslimin an yahzura ahahu fauqa salat, muttafaqun alaih. Yang artinya dari Anas bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian saling membenci, saling mendengki, saling memusuhi, dan saling memutuskan hubungan. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menjauhi saudaranya lebih dari 3 hari. Muttafaqun alaih. Dijelaskan dalam hadis tersebut bahwa kita itu dilarang untuk saling membenci, saling mendengki, saling memusuhi, dan saling memutus tali persaudaraan. Jadi telah jelas dalam hadis tersebut untuk kita dilarang untuk berbuat hal tersebut. Jadi lebih baik kita untuk berbuat kebaikan, menjauhi hal tersebut, menjauhi apa-apa saja yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Dalam hadis juga dijelaskan tidaklah halal bagi seseorang muslim untuk menjauhi saudaranya selama lebih dari 3 hari. Maka dari itu kita harus berbuat baik dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya.